saya Saleh Hussein kembali lagi di program Podbox pilihanku, Podbox Seni Rupa. Asik. Nah, kita akan selalu berbincang mengenai bagaimana dunia seni rupa. Dalam episode kali ini kita akan membicarakan salah satu di antara pentingnya sebuah pameran, yaitu ada salah satu profesi yang tidak hanya seniman dan kurator atau bahkan galeri, tapi ada satu yang sangat penting, yaitu art handler. Apa sebenarnya arti kata art handler? Mengutip ucapan dari salah satu sahabat saya yaitu M.G. Pringkontono, seorang art handler adalah perpanjangan tangan dari kurator. Mereka harus memiliki pengetahuan seni rupa dan untuk membayangkan visi dari seorang kurator. Mereka harus menguasai bahan dan teknis dan tidak yang dimiliki oleh seorang kurator bahkan seniman sekaligus. Mereka juga harus menguasai ruang yang tidak hanya dimiliki oleh perubahan. Walau begitu, profesi art handling masih memiliki profesi yang cukup asing di halayak umum. Pada Podbox kali ini, kita akan mencari seluk-beluk mengenai dunia seni rupa tentunya, dan akan berfokus kepada serba-serbi profesi art handler. Nah, kita udah kedatangan sebenarnya dua tamu, sahabat-sahabat saya, ada Arif Rahman atau dipanggil dengan Arman, dan juga ada Sigit Pratama dari Display, dan tadi Arman dari Serum Art Handling, yang akan memberi gambaran mengenai profesi art handler yang sangat tajam. Ya gak sih? Tonton terus untuk tahu lebih lanjut. Serum Art Handling adalah sebuah badan usaha jasa profesional yang bergerak dalam bidang perencanaan, persiapan, produksi, serta eksekusi dalam sebuah pameran seni rupa. Mereka telah bergerak sejak tahun 2008 dan telah terjun dalam penyelenggaraan berbagai pameran seni rupa dengan skala lokal, nasional, bahkan internasional. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang juga dengan salah satu sahabat saya, yaitu Arman dari Serum. Halo Arman. Halo Ale. Asik, keren banget nih, diikat kepalanya. Mas Arman, gue manggilnya Mas Arman aja ya. Arman apa kabar nih? Baik Le. Arman iya boleh, Arman boleh lah. Yeah. Arman, ini kesibukannya apa sih di masa pandemi seperti ini nih? Pertama ya pasti menjaga kesehatan, itu yang utama. Yang kedua adalah menjaga kewarasan ya, selalu membuat ide-ide, menciptakan sesuatu yang memang itu nantinya bisa digunakan pada saat pandemi atau setelahnya. Jadi karena emang kebanyakan kerja seorang Arman nih, kebanyakan kerja memanajemenkan sesuatu menjadi sesuatu yang bisa dieksekusi buat diri gue sendiri, buat teman-teman dan buat komunitas gua gitu sih. Keren. Nah, sebelumnya nih kita ngobrol-ngobrol nih, Man. Kita kan tadi udah sedikit opening juga ngomongin tentang bagaimana art handling juga mulai hadir di tengah-tengah konteks dunia seni rupa tentunya ya. Nah, bisa ceritain gak nih, Man? Sebelum jadi art handling itu kan posisinya ada kolektif di Serum ya tentunya. Betul. Bagaimana awal mulai terbentuknya Serum, mungkin cerita sedikit mengenai itu? Ya, kalau Serum sebenarnya ceritanya di kampus ya, Le. Waktu tahun 2000-an awal gitu ya. Kita bikin beberapa komunitas yang sama teman-teman, yang komunitas itu banyak berdiri tapi juga pada prosesnya juga banyak yang akhirnya tumbang gitu. Jadi akhirnya terus di tahun 2006 ada 7 orang lah, ada gua sendiri, ada M.Sigit, ada MG, ada JJ, ada Gunawan, ada Arif Kurniawan, ada Aris Suprayogo, ada RM Herubowa. Jadi kita bikin satu kolektif yang dimana dengan niat adalah kita bisa berkomunitas, juga kita bisa menghidupi diri kita sendiri gitu. Jadi emang niatannya gitu, niatannya adalah selain berkomunitas bikin program dan menjalankannya, kita juga bisa berpenghasilan dari komunitas itu. Awal niatannya gitu tahun 2006. Terus ya akhirnya ya terciptalah beberapa proyek yang sebelumnya kita pernah lakukan, sebenarnya proyek-proyek artistik ya. Akhirnya kita coba kembangkan menjadi satu nilai jual si komunitas untuk menghidupi
si komunitas itu sih. Jadilah Serum Art Handling gitu. Oke, jadi itu setelah itu baru muncul Serum Art Handling ya dari situ ya. Jadi salah satu unit bisnisnya Serum bahkan itu ya. Berarti. Ya, itu malahan jadi salah satu sumber bagaimana si Serum bisa membuat program-programnya. Oke, sebenarnya Serum juga sebagai satu kolektif kan juga ikut aktif dan berperan dalam dunia seni rupa, tidak hanya melalui art handling. Mungkin Serum ketika dia sering berpameran juga gitu, pamerannya apa aja ya Man ya? Beberapa pameran yang kita pernah tangani, salah satunya adalah Jakarta Biennale. Dari Jakarta Biennale 2013 sampai 2017 kemarin yang terakhir. Terus ada Art Fair Jakarta. Terus 2014, terus ada pameran di Galeri Nasional, pameran Aku dan Diponegoro. Terus sama Museum Macan juga kita juga berekanan seperti itu sih kurang lebih. Dan beberapa art fair internasional sih kayak Art Stage Singapura. Terus kemarin terakhir adalah Art 021 Shanghai Contemporary. Dan ya alhamdulillah lah keterlibatan Serum menjadi seorang art handling itu banyak dibutuhkan buat teman-teman di scene seni rupa. Sadis. Tapi emang benar ya dalam konteks ekosistem memang ada satu yang memang tidak boleh lepas dari scene yang terjadi di dalam dunia seni rupa tentunya ya. Nah, itu saya sepakat sih dengan Mas Arman nih. Kayaknya udah sering keliling-keliling juga ya tentunya. Nah, dari segala jenis proyek atau pameran yang sudah dilakukan nih, apa sih kira-kira pameran yang paling berkesan dan kenapa? Apakah pameran tunggal atau pameran bersama atau malah art fair gitu? Ya pameran bersama juga, tapi konteksnya mungkin sangat berbeda. Ya. Yang paling berkesan sih Jakarta Biennale ya. Itu yang paling berkesan buat kami sekaligus kita bisa mengeksplorasi metode-metode penanganan sebuah karya di sana. Karena dari 3 kali Jakarta Biennale yang kita diikutsertakan dalam menjadi technical support di sana. Pertama adalah ruangannya bukan ruangan yang sudah jadi gitu, bukan sebuah ruangan pameran kayak galeri atau museum gitu. Jadi memang ruangan yang belum jadi dan itu direpresentasikan buat jadi ruangan layak pamer. Yang kedua, ya kita langsung berkolaborasi sama seniman, baik seniman lokal ataupun internasional. Kita langsung berkomunikasi gitu, bagaimana karena kita sifatnya adalah sifat technical support buat mereka gitu, kita langsung berkomunikasi sama mereka dan kurator, terus berdiskusi gitu bagaimana caranya si karya ini bisa terpasang di ruang pamer ini atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Itu sih jadi challenge buat kita, menarik gitu untuk dikerjakan si Jakarta Biennale ini bersama Serum Art Handling, karena ada kemungkinan itu gitu, kita bisa bereksplorasi dengan apa yang bisa kita tawarkan sebagai tim technical support kepada para seniman dan kurator. Keren. Oke, pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti lebih lanjut dengan Arman dari Serum Art Handling, dengan juga akan ada teman-teman dari Display yang akan hadir juga barengan sama kita nantinya. Display Studio adalah studio yang bergerak dalam bidang desain dan penyelenggaraan pameran serta event-event kesenian, mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Dimulai sejak tahun 2015, Display Studio telah menangani berbagai acara dan pameran seni rupa di Indonesia. Ya, kembali lagi di program Potbox Pilihanku, Potbox Seni Rupa. Nah, kali ini gue udah ada salah satu sahabat gue nih yang akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai art handling tentunya. Dan di sini udah ada Sigit dari Display. Halo Git. Halo Mas Ali. Halo Mas Sigit, apa kabar? Baik. Baik ya? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Git, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih kan sebagai CEO dari Display. Bisa ceritain gak sih gimana asal muasalnya terbentuknya Display ini gitu? Apakah tadi kan tadinya desain gitu, kantor desain, terus sekarang jadi kita ngambil ke art handling, atau memang sebenarnya memang udah ada awal daripada Display ini muncul di depan
Oke, jadi kalau embrionya sendiri itu dari saya nih Mas. Saya dulu fotografer. Dan lumayan sering berpameran. Dan kegelisahan-kegelisahan itu muncul karena saya pribadi itu diagnose clinically OCD. Berangkat dari situ, banyak banget membuat saya yang bermasalah ketika pemasangan, teknik pemasangan, handling frame-nya gitu. Terus balik lagi ke zaman saya dulu kuliah di Jogja. Nah, ketika kuliah di Jogja tuh rasa ingin tahu, rasa curiosity itu muncul ketika kenapa ya kok orang nggak bisa ngehandle frame sebaik itu, ngehandle frame dengan baik itu gimana caranya gitu. Akhirnya zaman kuliah saya pernah magang di tempat frame pinggir jalan gitu, yang magang nggak bisa dibilang magang sih, dia bayar es teh manis soalnya, jadi nggak tepat juga kalau dibilang magang. Tapi di situ kemudian saya belajar nimbrung kali ya, bahasanya ikut nimbrung. Tapi kerja Mas, beneran kerja, beneran ngamplas gitu, beneran masang kaca, ngukur kaca. Nah di situ saya belajar karakter frame, handling material-material printed atau lukisan, kanvas, panoram semua kayak gitu. Dari situ sih. Nah dari situ kemudian ketika pindah ke Jakarta, medio sekitar 2010. Saya mencoba merintis lagi karir saya sebagai pekarya foto, dan ketika berpameran ini ya mulailah ketemu banyak hal yang menurut saya bisa diperbaiki, dan saya mencoba memperbaiki sendiri, terutama di pameran saya waktu itu. Keren. Dan siapa aja sebenarnya yang terlibat selama ini di display gitu? Dan kebanyakannya latar belakangnya apa sih? Ya ini display itu yang sekarang aktif sebagai tim display itu kebagi dua, ke akademisi dan saya nggak bisa menamakannya langsung di sini, tapi ya kurang lebih tim saya banyak yang dari anak-anak jalanan yang dulunya ada dalam lampu merah gitu dan sering bermasalah dengan dinas sosial, tapi kemudian dia masuk ke display, dia ikut ke kita trainingnya banyak banget Mas, ada electricity, ada welding, wood, iron, glass, kaca. Dan kita punya workshop sendiri, akhirnya kita training mereka. Terus sampai sekarang jadi tim display. Sejauh ini display udah pernah menangani proyek apa aja nih? Bisa cerita nggak? Kalau pameran sendiri sih dari kebanyakan kita masih pameran tunggal atau yang pameran bersamanya kayak waktu itu saya koleksi memori. Kalau pameran tunggalnya kita banyak sama artisnya langsung. Jadi kayak yang paling terakhir itu performing art bareng Gute, acaranya Gute, bekerja sama dengan teater kombinat dari Vienna. Nah itu kita nge-setup seluruh ruangan PFN waktu itu. Nah terus sisanya banyak kan kita lebih banyak bobotnya di desain sih sebenarnya Mas. Jadi di desain ya? Ya kayak Joyland, kayak Joyland, festival musik Joyland, dan harusnya itu 88 Rising yang juga cancel, Joyland 2019. Ya beberapa pameran lain lah. Kalau dari proyek-proyek yang tadi udah disebutin misalnya, yang paling berkesan tuh proyek apa nih? Misalkan proyek tadi kan yang hubungannya sama festival musik misalnya. Terus dan kenapa sih gitu? Dan ceritain juga mungkin tantangannya mungkin juga di situ. Jadi jadi saya ngebaginya dalam tiga segmen lah menurut saya. Tantangan pertama itu karya seninya sendiri. Karya seninya sendiri yang menurut saya menghandle setiap karya seni, kayak misalnya instalasi Jompet buat saya itu handlingnya berbeda dengan bolanya Lala Bohang misalnya seperti itu. Nah, yang kedua seniman itu sendiri. Nah, seniman itu sendiri itu ada yang loose banget nyerahin ke kita karena biasanya bentuknya kalau kita biasanya benernya bentuknya kolaborasi. Jadi kadang bahkan seniman itu sendiri belum tahu mau di display seperti apa. Nah, yang ketiga itu terkait sama venue sama kapasitas audiens. Misalnya audiensnya ini tertutup gitu. Atau venue-nya kayak festival musik. Nah itu treatmentnya kayak kemarin yang Joyland tuh Ferry, director acara itu, pengennya semua yang tertampil itu hand painting, hand cut, dan dibikin tanpa print-printan. So area segede itu tuh kita harus bikin setiap shape-nya itu hand cut. Semuanya seru, dan yang menurut saya paling menarik itu adalah soal challenge-nya ya, kayak materially, technically, sama lighting. Nah itu fokus terbesar saya sebenarnya kalau saya pribadi ya di display itu lighting. Jadi gimana lighting itu bisa mempresentasikan sebuah karya tanpa mengganggu visualnya gitu. Nah
Untuk teman-teman di sini udah ada Sigit berbarengan juga dengan Mas Arman. Nah ini menurut teman-teman nih berdua, apa sih sebenarnya profesi art handler itu? Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang mungkin juga nggak tahu sebenarnya, art handling apa yang sedang kalian kerjakan sebenarnya. Mungkin Mas Arman bisa jawab duluan. Ya, profesi art handling adalah sebenarnya profesi ini memang sudah lama ada gitu. Saat ada seniman, kurator, manajemen dan edukator, sebenarnya profesi ini sudah ada dalam khasanah pameran seni rupa gitu. Yang perlu dipahami adalah seorang art handler sebenarnya sebagai technical support di dalam sebuah penyelenggaraan sebuah pameran gitu. Jadi profesi ini menjadi penting ketika memang pameran yang akan dilaksanakan butuh treatment yang lebih atau butuh kesempurnaan dan butuh preparing yang memang mencakup dalam satu kesatuan pameran seni rupa gitu sih. Menurut Mas Sigit mungkin? Sama kayak jawaban Mas Arman barusan, ya kurang lebih, tapi salah satu yang mungkin belum kebayang, mungkin belum bukan secara umum kebayang oleh masyarakat umum itu tentang art handler. Fokusnya hanya kepada karya seninya gitu. Tapi sebenarnya lebih luas lagi gitu ya. Tadi kayak Mas Arman bilang, senimannya, kuratornya, venue-nya. Nah itu yang membedakan, yang distinct, yang kemudian apa itu art handler dengan tukang pasang, quote-to-quote. Ya sebenarnya kita juga tukang pasang. Cuman cakupannya lebih luas aja gitu. Sampai kepada desain juga padahal kan? Maksudnya pada saat ngomongin tentang ruang, gimana dia bisa memberikan gambaran mengenai informasi-informasi yang dihadirkan, bagaimana orang bisa melihat dengan asik gitu misalnya karya-karya, dan bagaimana mereka membaca ketika ada teks misalnya, teks kuratorial dan seterusnya. Iya nggak sih? Kita ngomongin desain, maksudnya pemilihan, coba misalnya gini, pertanyaan sederhana. Ketika saya seorang kurator, saya hanya memberikan teks. Pertanyaannya, siapa yang memilih fontnya? Itu manajemen produksi pameran sih. Ya kan. Jadi kalau di art, jadi manajemen produksi pameran termasuk berarti man? Ya. Termasuk di art handling. Scale-nya lebih digedein lagi gitu. Maksudnya kalau keutamanya adalah sebenarnya technical support kan ya. Maksudnya dalam satu pameran itu kita butuh seorang teknisi untuk penyelenggaraan acara ini gitu. Nah, itulah art handling, tapi lebih lanjut scale-nya kita gedein menjadi manajemen produksi pameran, dan itu di dalamnya ada desain, ada bagaimana tadi kalau lu ngomongin tentang font, itu pasti ada orang desainnya di sana, terus kita simulasiin mengenai ruang, mengenai karya, data karya, dan gitu simulasiin gitu. Kadang bahkan nggak kebayang di situ, seringkali kasusnya ini mau masang nih sekian banyak lukisan, begitu nyampe ini nanti captionnya enaknya displaynya pakai apa ya, pakai cutting sticker atau akrilik atau mau di medium aluminium, itu bisa terjadi at instance gitu di lokasi begitu aja gitu kadang. Makanya dari kita gitu sebagai seorang art handler kita juga harus sadar betul lingkup kerja yang akan kita tangani gitu. Jadi ya kalau di Indonesia kan kita sangat multidisiplin ya, maksudnya melihat satu pekerjaan itu dengan pekerjaan yang lainnya gitu. Jadi karena kita tidak dapat bekerja ketika sebelumnya ini belum dikerjakan gitu. Jadi akhirnya daripada kita menunggu, akhirnya ya itu makanya scale digedein tuh, karena kita juga harus melihat potensi pekerjaan sebelum kita bekerja. Ini ada pekerjaan ini nih, pekerjaan konfirmasi mengenai data, mengenai penunjang karya, mengenai penunjang pamerannya itu sendiri. Tadi Ko Sigit bilang ya venue-nya seperti apa. Jadi kita juga akhirnya mengidentifikasi itu di awal untuk melancarkan proses pekerjaan si art handler gitu. Ya, simpelnya begitu lah ya. Oh, ada satu lagi Mas Arman, shipping. Oh, shipping. Iya. Enggak. Ya itu tuh tricky, tapi aduh bener-bener kadang-kadang suka belum beres ya berarti ya. Sampai shipping juga termasuk ya berarti ya. Iya, itu. Jadi dari penerimaan karya, bongkar karya, pemasangan karya, misalnya dari luar ya, konsepnya adalah ke luar kota gitu, sampai pada saat dipamerkan, dan juga nantinya pada saat packing lagi dan shipping lagi. Iya. Itu sering gue kasih tahu juga ke teman-teman, kalau
menjadi seorang art handler itu adalah kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu. Jadi emang dia akan datang duluan sebelum seniman datang, sebelum kurator datang gitu. Dia akan datang duluan dan pulangnya belakangan gitu. Jadi kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Kau yang mengakhiri. Nah, makanya quote-nya sebenarnya kalau di art handler, kalau di Serum Art Handling sendiri gitu, kita ya sama lah paling kita punya kesamaan di wilayah lingkup kerja kan. Pantang pulang sebelum terpasang. Jadi kalau belum terpasang, jangan pulang ya, jangan pulang. Oke. Nah, sekarang tadi kan ngomongin tentang bagaimana sebagai profesinya juga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya karakteristik apa atau kemampuan terpenting apa yang harus dimiliki oleh seorang art handler? Karakteristik, kalau misalnya bicara karakteristik apa yang paling penting adalah love the art itself gitu, kayak sayangin sukai aja. Kalau misalnya art handling suka dengan pameran, itu kan nambah referensi. Jadi ngelepasin segala sesuatu yang monoton itu paling simpel secara karakter. Kalau teknis semua orang bisa belajar. Tapi apakah kita mencintai hal itu untuk melakukannya sampai, karena tadi pantang pulang sebelum terpasang, datang duluan dan pulang paling terakhir, itu tuh siapa sih yang mau ngorbanin diri kayak gitu, sebenarnya susah loh gitu. Ada anak nongkrong layar. Anak nongkrong kayaknya. Oke. Oh, bedanya ini kerja. Iya, dan somehow kan ya Mas Arman juga pasti tahu kita ada di belakang layar banget gitu, nggak pernah ke expose sebenarnya, kecuali namanya muncul di kredit gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya harus dengan penuh handle with love, bahasanya mungkin gitu ya. Ya, kalau lihat ya tadi Sigit udah kasih tahu penjabaran tentang bagaimana mencintai pekerjaannya kan, mencintai lingkup kerjanya. Nah, kalau gue lebih menyikapi kalau pekerjaan art handler ini tidak berdiri sendiri gitu. Karena yang tadi gue bilang ada seniman, kurator, ada manajemen, terus ada satu lagi ada edukator. Nah, jadi karakteristiknya adalah sebenarnya yang harus teman-teman punya adalah manajemen seni rupanya gitu. Bagaimana teman-teman bisa bekerja sama pihak yang lain yang bertanggung jawab juga terhadap pekerjaan teman-teman gitu, teman-teman art handling gitu. Jadi dia tidak bekerja secara sendiri gitu, bekerja dengan tim gitu. Jadi emang sifat confirm, sifat feedback dan follow up itu emang harus dilakukan gitu. Menjadi seorang art handler, kalian adalah sebagai menjadi seorang yang tidak harus populis sebenarnya. Tadi Sigit bilang kita ada di belakang layar secara psikologis ya. Kita tidak boleh populis gitu, walaupun sesuatu yang kita kerjakan ini menuntut tentang popularitas kan. Ya seniman berpameran, karyanya diapresiasi sama orang banyak, tapi kita dituntut untuk tidak terlihat gitu. Tapi pameran itu bisa berjalan dengan baik, dengan nyaman, dan menjadi satu buah distribusi pengetahuan buat orang lain, bisa menjadi keilmuan yang bisa dibaca sama apresiasi yang lain gitu. Oke, menurut Mas Arman dan Mas Sigit gitu, seberapa penting sih pendidikan seni rupa gitu misalnya buat seseorang ingin menjalani profesi sebagai art handler gitu, dan kenapa? Mungkin Mas Sigit duluan bisa? Kalau saya sendiri nggak berlatar belakang pendidikan seni rupa. Oke. Dan kalau misalnya kita berkaca walaupun sekarang di tim saya itu ada anak-anak lulusan seni rupa. Tapi kalau berkaca ke tadi Mas Arman, kita bicara soal technical support dan manajemen pameran itu sendiri, menurut saya bisa di keduanya. Penting ketika berurusan langsung dengan karya seni itu sendiri untuk pemahaman treatmentnya. Tapi juga walaupun bukan dari seni rupa, dan selama dia mau belajar dan bisa mau mengenali, karena sekali lagi technical support sangat terbuka kemungkinannya. So penting gak penting, ya itu PGP penting gak penting. Sekarang saya juga ada sih. Gitu. Jadi nggak melulu ya, harus ya? Nggak melulu ya, kalau saya. Oke. Mas Armando. Kalau tadi pertanyaannya adalah penting nggak sih, ya nggak harus gitu. Kita sebagai masyarakat umum, masyarakat yang tidak berbackground pendidikan seni rupa, ketika kita memahami satu kesatuan manajemen bagaimana produksi pameran berlangsung, itu kita bisa banget untuk menjadi seorang art handler. Bagaimana si pekerjaan ini adalah pekerjaan sebuah tim, pekerjaan yang memang memerlukan koordinasi, konfirmasi, dan evaluasi bersama tim hingga pameran ini menjadi layak untuk dipresentasikan. Ya, ngomongin tentang pameran ini layak dipresentasikan, berarti kan ada hubungannya dengan lokasi nih.
Nah, ada spesifikasi khusus nggak sih sebenarnya mengenai lokasi misalnya gitu? Apakah juga teman-teman dari tim art handling ini juga ikut menentukan tempat bahkan gitu misalnya? Ya, kalau menentukan sih enggak, tapi untuk menjadi referensi, berdiskusi bersama kurator, bersama seniman, itu memang sering dilakukan gitu. Karena memang ngomongin tentang venue, ngomongin tentang tempat pameran, itu memang jadi wilayah lingkup kerja kita gitu untuk mentreatment bagaimana pameran itu akan berlangsung di sana gitu. Jadi sesimpel bagaimana akses ke pamerannya, terus durasi kerjanya gimana, terus SOP si ruangan atau gedung tersebut seperti apa. Itu jadi penting kita dapatkan di awal. Jadi itu selalu kita diskusikan sama tim kuratorial agar sesuatu yang sudah direncanakan kita bisa dorong bareng dan terwujud gitu sih. Kalau dalam ranah desain, kita beberapa kali kita yang nentuin. Karena kita yang ngegambar keseluruhan layoutnya dan kita propose. Tapi selalu ngasih 3 option, minimal 3 option untuk kemudian kita ajuin aja sih, maksudnya mana yang mau dipakai. Tapi emang beberapa kali kita yang nentuin posisi lokasi pamerannya. Nah, kan banyak yang nggak tahu nih profesi art handler itu apa gitu, dan kadang-kadang emang cuma hanya dilihat ini art handler kerjanya ngapain? Oh, tukang pasang. Bener kata tadi yang sebelumnya Mas Sigit dan Mas Arman bilang gitu, bahwa ya memang ada salah satu pekerjaan kita, lingkupnya adalah salah satunya adalah memasangkan karya gitu. Nah, menurut kalian kontribusi profesi art handler nih di mata rantai ekosistem seni rupa di Indonesia tuh gimana sih sebenarnya gitu? Pertama, kita tuh sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas karya itu. Kalau boleh dibilang ya, setelah proses kurasi selesai, kita yang paling bertanggung jawab. So, dari beban itu aja seharusnya itu bergaris lurus dengan kepentingan keberadaan kita. Oke, jadi siapapun bisa randomly milih orang gitu untuk masangin atau sekedar nyari orang yang nggak tahu teknis. Karena let's say ngebor, masang string, masang sling itu kan semua orang bisa gitu. Tapi apakah itu akan berdampak kepada karyanya, instalasi atau lukisan atau patung? Nah, dari hubungan kausal itu aja, bahwa kita bertanggung jawab atas apapun yang terdisplay dan kondisinya sampai itu selesai. Jadi menurut saya dalam ekosistem seni rupa dan pameran seni, art handler itu sepenting itu. Memang di Indonesia sendiri profesi art handler ini, kalau di bahasa Indonesia KBB itu kan preparator sebenarnya ya. Sebenarnya profesi ini adalah profesi yang paling krusial juga di dalam sisi penyelenggaraan sebuah pameran gitu. Yang dikatakan di awal ada beberapa elemen profesi sebenarnya kalau membuat sebuah pameran. Jadi kalau satu elemen itu tidak berjalan, dan itu pasti akan ada sesuatu yang nggak optimal di dalam penyelenggaraannya. Itulah yang kenapa jadinya krusial. Dan di tahun 2019 kemarin dengan divisi kesenian Kemendikbud dan Kemenaker, kita bikin standarisasi kompetensi profesi kerja nasional. Itu tentang preparator gitu. Jadi sekarang konteksnya di pemerintahan ada ya preparator nih sekarang? Ya, secara kompetensi itu sudah menjadi satu bagian profesi. Ya, buat teman-teman yang ada di rumah mungkin juga banyak sekali nih pengen tahu lagi lebih lanjut mengenai bagaimana sih sebenarnya kerja-kerja art handling itu gitu, dengan konteks sekecil memasang, memaku, bahkan sampai ke manajemen kesenian yang lebih besar gitu, bahkan ngomongin flow dan bagaimana cara melihat karya itu jadi lebih cantik dan menarik. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai bagaimana sebenarnya proses kerja di tengah pandemi ini. Nah, sekarang proses kerja di tengah pandemi nih, gitu. Di sini udah ada Mas Arman juga ya, sama Mas Sigit yang udah proses yang dilakukan oleh teman-teman art handling bekerja dengan konteksnya art handling tentunya, gitu. Itu gimana sekarang? Proses kerja art handling saat ini lebih banyak, kalau dari display ya, itu lebih banyak kita nge-handle karya-karya satuan yang udah. Jadi ada beberapa kalian individu kolektor seni yang emang kadang karyanya butuh direspon, kita ngebantuin ke rumahnya, atau seniman yang dapat commission untuk bikin karya, dan itu juga satuan, bukan untuk pameran. Jadi kayak ada yang beli karyanya, kita masangin dan nyiapin. Nah, yang lebih kita fokusin ke depannya sebenarnya soal digital platform.
digital platform itu formatnya bisa macam-macam. Jadi kita ngebayangin kalau seorang seniman pengen berpameran dan kemudian archive digital dia belum ada, kita lagi menyiapkan untuk bisa mengirim orang dari hulu ke hilir, maksudnya bisa mendokumentasikan prosesnya dengan jarak yang tetap protokol kesehatan. Kemudian hasilnya juga kita yang foto atau scan. Kemudian kita juga yang memanage dan mengarrange tentang bagaimana itu kemudian bisa terpamerkan. Nah itu sih proyeksi ke depannya. Sudah berjalan beberapa kali, tapi itu masih individual. Ya kurang lebih seperti itu. Terus sisanya ya tetap ada kerjaan-kerjaan fisik walaupun gak banyak dan tetap ada, dan kita emang tetap berusaha menyikapi dengan protokol kesehatan itu sih, jarak, masker. Yang emang kadang bikin susah, tapi suka ada di posisi mau nggak mau gitu. Jadi udah harus kerjain aja sih. Nah, buat Mas Arman sendiri, gimana Mas Arman? Apa yang dilakukan teman-teman art handling di konteks sekarang pandemi ini? Kemarin kita coba untuk ada 3 program lah yang coba kita tawarkan buat si Serum Art Handling ke teman-teman juga. Yang pertama adalah sebenarnya kita memonetasi bentuk-bentuk sebuah dokumentasi kita yang sebelumnya sudah ada. Kita bisa share itu menjadi sebuah portofolio, company profile, dan menjadi product knowledge buat si Serum Art Handling. Yang kedua sebenarnya mencoba beradaptasi kembali kepada sesuatu yang sifatnya virtual dan online gitu. Teman-teman kita challenge untuk menjadi seorang konten kreator sebenarnya kemarin dengan mengedepankan how to gitu, video-video how to kan. Jadi ya udah yang bisa dikerjakan di rumah, yang bisa dikerjakan tidak banyak orang, bikinlah sebuah video-video tentang memasang karya misalkan gitu. Video-video bagaimana sih proses loading di pameran bisa begitu, cerita-cerita, dan itu menjadi konten kreator gitu. Dan terakhir adalah sebenarnya untuk wilayah keseluruhan, kami coba kemarin membuat dan sudah sekarang udah ada 5 pameran kalau bisa dilihat teman-teman adalah di galeri virtual Good School. Itu kami coba membuat pameran secara virtual gitu dengan sistem scanning kamera 360. Jadi pameran fisiknya tetap ada, jadi kita tetap nge-challenge seniman, kurator untuk tetap beraktivitas, berkarya, dan bisa membuat sebuah pameran. Kita sebagai orang-orang tim art handler, kita yang coba mewujudkan itu menjadi pameran galeri virtual dengan tetap mengutamakan ekosistem orang-orang kreatif di dalamnya tetap bisa bekerja gitu. Nah sebenarnya ketika lapangan atau pembuatan reel itu memang tidak sangatlah dibatasi dan tidak diperbolehkan sama sekali bahkan. Nah sebenarnya ada siasat-siasat nggak sih yang berhubungan dengan itu? Kalau misalnya secara offline itu kita emang sama, kita juga bikin beberapa video konten dan mencoba ke arah animasi. Ya infonya tentang masih terkait COVID dan segala macam. Terus kalau misalnya terkait soal physically, maksudnya kegiatan-kegiatan fisik, yaitu siasat-siasatnya lebih kayak bersiap diri menyambut virus gitu loh, mau nggak mau, kayak ya glove, semua safety structure dan protokolnya, bagaimana kita jaga jarak, terus mobil emang ya kita bikin protokol sendiri sih untuk kegiatan fisik, dan sekarang kegiatan fisik sudah mulai berjalan di display. Mas Arman, ya tadi kalau ngomongin jadi konten kreator, terus kita juga di masa pandemi ini bikin beberapa modul buat hanging karya ataupun modul-modul yang sifatnya lebih kepada miniatur gitu, kayak misalkan kontainer ini gitu kita bikin pakai 3D gitu. Jadi teman-teman kan juga punya kemampuan itu gitu untuk akhirnya kita bikin satu buah diorama yang bisa kita pelajari masing-masing gitu misalkan. Dan siasatnya yang paling penting sebenarnya tetap ngulik, tetap nge-upgrade gitu potensi-potensi yang memang dibutuhkan di era-era mendatang gitu. Bersiasatnya adalah salah satunya juga dengan menambah hasanah nih ya, skill, pengetahuan, dan bahkan juga sebenarnya di luar menerima juga ada yang harus dikeluarkan dong tentunya sih. Nah, itu tadi lewat pengetahuan yang terus dibagikan lewat online bahkan.
Menarik nih teman-teman dari Art Handling nih. Ada display dan juga showroom Art Handling. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentunya setelah ini dengan tentunya dua sahabat saya ini dan hanya di Potbox pilihanku, Potbox Nirupa. Asik. Apa nih tantangan terbesar dalam profesi art handling nih di dalam dunia seni rupa ke depannya? Tantangan terbesar kalau bicara soal teknis, ya pastinya setiap karya seni atau setiap pameran tuh membutuhkan pendekatan yang selalu berbeda-beda, yang membuat kita selalu harus mengembangkan diri dengan referensi-referensi baru, teknik baru, material baru, teknologi baru gitu. Nah, tapi kalau tantangan terbesar lagi kemudian secara institusi adalah ya pastinya memarketingkan diri atau organisasi itu jelas susah karena sebenarnya gini, kalau misalnya mau bicara terbuka soal kondisi pandemik, di mana semua pameran itu lay down gitu, nggak ada pameran fisik yang membutuhkan kapasitas art handling yang emang masif dengan deadline tertentu gitu. Kayak tadi Serum bilang kan, Mas Arman bilang bahwa pameran itu tetap di display, tapi offline dan tidak terbuka untuk publik, bener gak? Nah itu skala pekerjaannya pasti jauh di bawah pameran yang emang terbuka untuk publik. Yang saya khawatirin sebenarnya ke depannya, penyelenggara pameran ini apakah kemudian, let's say galeri gitu ya, apakah masih membutuhkan skala art handling yang sebesar sebelum pandemik? Itu doang pertanyaan terbesar saya sebenarnya. Ya, mungkin tambahan sedikit balik lagi ke tentang si profesi art handling ini, tantangannya sebenarnya bagaimana profesi ini bisa dikenal sejak dini oleh masyarakat gitu. Ya, pengetahuan tentang art handling itu secara legal memang kan masih jarang ya, maksudnya mungkin kalau how to yang kita lihat di virtual di YouTube dan sebagainya itu kita bisa lihat itu ada, tapi secara legal sebenarnya tantangannya adalah bikin sekolah art handling. Jadi bikin sekolah art handling gitu di Good School sendiri, platform itu sudah terjadi gitu. Kita punya short course tentang bagaimana menjadi seorang art handler. Yang terakhir sebenarnya adalah kita boleh dikenal sama banyak seniman, kurator atau masyarakat umum gitu sebagai seorang art handler, tapi memang yang terkenal adalah nantinya adalah seniman dan kurator. Itu kita harus membahasakan itu ke teman-teman kalau mau jadi terkenal bukan di sini ya men gitu. Tapi lu sebagai art handling adalah bekerja untuk salah satu elemen yang penting ya. Iya, penting buat orang-orang ini jadi terkenal. Oke, terus ini mungkin pertanyaan terakhir, ada proyek-proyek yang sedang akan dijalankan mungkin ke depannya? Ada beberapa proyek-proyek yang juga bersifat physical atau offline dan berlangsung secara fisik ya, sampai Desember ini ada 2 gitu. Jadi ya kita syukurin aja lah, sebesar atau sekecil apapun itu, cuman challenge-nya itu jadi lebih menarik ya. Karena ya itu tadi ada protokol-protokol dan bagaimana kemudian tadinya kapasitas audiens yang diharapkan hadir tuh mencapai dalam seminggu 1.000, sekarang dikurangin itu bisa sampai 70% ya gitu. Kayak udah 300 audiensnya udah cukup gitu. Oh iya, dan satu hal lagi terkait project itu, meeting koordinasi, lokasi, karya dan segala macam yang lagi kita hadapin ini semuanya back to back via daring, via online gitu. Dan itu susah banget membiasakan dirinya di situ technically. Karena melelahkan ya. Iya, karena ngejelasinnya tuh material tuh kadang sering harus ngegambar dulu dan nunjukin gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Tapi ada ke depan. Mas Arman, ke depan project adakah? Ada beberapa sampai Desember lah ya. Sampai Desember itu ada beberapa dan masih terus kita explore bagaimana kemungkinan yang paling optimal dari sisi teknis-teknis si pameran virtual ini. Karena memang kalau ngomongin rasa, sentuhan, aura atau cuaca ketika kita hadir di dalam ruang pameran sama di daring itu kan akan sebenarnya berbeda gitu. Tapi bagaimana kita melihat ada nilai tambah yang lain gitu. Memang ada plus minus yang kita sampaikan di situ dan terus kita eksplorasi sisi potensi si virtual ini menjadi
challenge sebenarnya buat teman-teman di bagian kami art handling untuk bisa mewujudkan itu secara optimal. Sedap, keren dua-duanya. Terima kasih. Thank you udah sharing barengan sama kita di sini di Podbox, program Podbox. Semoga nanti akan menjadi ilmu-ilmu yang juga bermanfaat dan teman-teman banyak yang pengen terlibat dalam konteks jadi art handler gitu abis ini. Ya, terima kasih banyak. Terima Thank kasih you juga Mas Ale. Sampai ketemu lagi Mas dalam tatap muka secara langsung ya kita ya tentunya. Ya. Thank you. Ya, tadi itu kita ngobrol-ngobrol dengan Sigit dan juga Arman. Tentunya juga mereka adalah art handler dari display dan juga Serum Art Handling. Nah, kita jadi tahu nih pentingnya dan seluk-beluk dunia seni rupa dan ekosistemnya. Bahwa ada salah satu yang penting tidak hanya cuma karya seninya saja. Bagaimana juga dengan adanya kurator dan bagaimana dengan salah satunya adalah art handling yang tadi kita sudah bicarakan panjang lebar. Dan mereka ini yang yang paling penting juga salah satunya. Jika tidak ada art handler, maka bagaimana caranya mendisplay karya? Bagaimana menentukan sebuah font? Dan bagaimana manajemen kesenian dengan flow untuk melihat sebuah karya itu jadi sangat penting. Maka jadi akan sampai karya-karya yang dihadirkan kepada ruang yang lain yang dimiliki oleh publik. Dan bisa mereka bawa pulang jadi satu pengetahuan yang baru. Nah, mereka-mereka juga adalah orang-orang yang ya saya bisa bilang bahwa mereka-mereka yang bisa merealisasikan mungkin kali ya imajinasi dari kurator bahkan dari seniman bagaimana melihat karya itu dengan cara-cara yang lain. Wah, asik banget ya. Nah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya Saleh Hussein hanya di Podbox pilihanku, Podbox Nirupa. Asik.